Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menjadi seorang guru bukan sekedar mentransfer ilmu, tetapi bagaimana menumbuhkan makna dan nilai pendidikan dalam setiap proses belajar. Melalui pendidikan profesi guru, calon guru dipersiapkan menjadi pendidik profesional yang reflektif, adaptif, dan berkarakter. Perkenalkan, saya Pina Mayasari, guru pamong di SD Negeri 2 Panarung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, LPTK Universitas Palangkaraya. Berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, Satuan Pendidikan akan melaksanakan implementasi pembelajaran mendalam di mana dalam proses belajar akan menemukan kebermaknaan, berkesadaran, dan proses yang menggembirakan. Melalui pendidikan profesi guru ini, para calon guru akan saya bimbing untuk melaksanakan implementasi pembelajaran mendalam berbasis kearifan lokal. Dalam proses pembimbingan mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024, seringkali menghadapi tantangan terkait implementasi pembelajaran mendalam berbasis kearifan lokal. Sebagai seorang guru pamong, saya tentunya harus melakukan kegiatan pendampingan guna mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa. Dalam pelaksanaan ini, saya coba menerapkan strategi asik refleksi dalam proses pembimbingan mahasiswa dan menekankan 9 peran mentor guru dalam proses pembimbingan. Lalu, bagaimana proses pembimbingan ini saya lakukan? Berikut cuplikannya. Tahap yang pertama adalah asesmen diagnostik. Pada tahap ini, saya berperan sebagai narasumber. Saya menjelaskan bagaimana langkah-langkah asesmen diagnostik guna mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan pengisian lembar kuesioner sederhana. Sebagai pemecah masalah, saya membantu mahasiswa mengenali kesenjangan antara kondisi peserta didik dan kebutuhan ideal pembelajaran mendalam. Dan sebagai mitra pembelajar, saya mendampingi mahasiswa dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pengisian lembar kuesioner yang selanjutnya menafsirkan data yang telah diperoleh, lalu bersama-sama menentukan pendekatan, bahan ajar, dan bentuk asesmen yang sesuai dengan karakter dan potensi lokal. Tahap yang kedua adalah rencana. Di tahap ini saya berperan sebagai narasumber. Saya menjelaskan prinsip-prinsip dalam pembelajaran mendalam serta nilai-nilai kearifan lokal sesuai falsafah Huma Betang. Sebagai pemberi tantangan, saya juga menantang mahasiswa untuk merancang pembelajaran mendalam yang mengaitkan konsep kehidupan sehari-hari dengan nilai budaya daerah, seperti pada pelajaran IPAS, materi batik sebagai warisan budaya daerahku. Mahasiswa ditantang untuk menerapkan pembelajaran mendalam berbasis proyek dengan membuat batik sederhana motif khas Kalimantan Tengah. Sebagai teladan, saya menunjukkan contoh praktik pembelajaran mendalam yang berbasis kearifan lokal, seperti pada mata pelajaran matematika, materi pengukuran luas, pembelajaran dapat disajikan berbasis kearifan lokal dengan melakukan pengukuran pada benda nyata melalui metode pemodelan, yaitu membuat miniatur Huma Betang, yaitu rumah adat Kalimantan Tengah, menggunakan barang bekas stik es krim sebagai media benda yang diukur. Selain itu, sebagai mitra penemu, saya berkolaborasi bersama mahasiswa mencari sumber belajar lokal seperti pengrajin batik, tokoh adat, atau museum budaya. Serta saya juga berperan menjadi pendukung untuk memberikan motivasi agar mahasiswa percaya diri dalam berinovasi dalam mengembangkan ide kreatifnya. Tahap yang ketiga adalah penerapan. Di tahap ini saya mendampingi mahasiswa saat melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing di kelas. Ini adalah momen penting di mana teori diuji dalam praktik nyata. Di tahap ini saya berperan sebagai penilai.
Saya mengamati proses praktik pembelajaran terkait keterlibatan peserta didik, efektivitas kegiatan, dan penerapan prinsip pembelajaran mendalam yang terintegrasi nilai-nilai falsafah Huma Betang. Sebagai pendukung, saya memberikan motivasi dan umpan balik positif saat mahasiswa menghadapi kendala pada praktik pembelajaran. Dan sebagai pemecah masalah, saya membantu mahasiswa mengatasi kendala teknis seperti pengelolaan waktu atau pedagogis selama pembelajaran. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan praktik pembelajaran mendalam mata pelajaran IPAS kelas 5 materi batik sebagai warisan budaya daerahku berbasis proyek. Dengan kegiatan membatik sederhana menggunakan teknik eco discharge, membuat motif batik kelakai khas Kalimantan Tengah yang diperoleh siswa dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, peserta didik menggambar desain tersebut ke dalam bentuk digital menggunakan aplikasi Find sambil berdiskusi tentang makna dari motif yang dibuat. Pada praktik pembelajaran yang dilakukan, peserta didik terlihat antusias, aktif, dan dapat menuangkan ide kreatif serta minat yang dimiliki. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, dapat memaknai membatik sebagai salah satu warisan budaya yang harus dicintai dan dilestarikan sebagai bentuk kesadaran akan budaya, serta melakukan aktivitas baru terkait membatik dengan teknik eco discharge yang menggembirakan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan menggembirakan. Tahap yang keempat adalah refleksi. Pada tahap ini, saya berperan sebagai mitra pembelajar. Saya melakukan dialog dengan mahasiswa untuk meninjau proses dan hasil pembelajaran melalui teknik 4P. Peristiwa apa yang terjadi, bagaimana perasaannya, pembelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa yang telah dilalui, serta penerapan apa yang dilakukan ke depannya. Sebagai penasehat, saya memberikan saran dan masukan kepada mahasiswa terkait praktik yang sudah dilaksanakan. Sebagai pemecah masalah, saya membantu mahasiswa mengaitkan pengalaman lapangan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Tahap yang terakhir adalah evaluasi. Di tahap ini, saya berperan sebagai penilai. Saya menilai kinerja mahasiswa berdasarkan indikator pedagogik, pengelolaan kelas, dan kemampuan penerapan pembelajaran mendalam terintegrasi nilai kearifan lokal. Sebagai pendukung, saya memberikan apresiasi atas kemajuan mahasiswa dan memotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Sebagai mitra penemu, saya bersama mahasiswa menyusun rencana tindak lanjut dan strategi inovatif untuk siklus pembelajaran selanjutnya. Melalui alur asik refleksi, pembimbingan PPL menjadi lebih bermakna. Setiap tahapan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar dengan kesadaran, berinovasi dengan konteks, dan merefleksi dengan hati. Inilah praktik baik kami dari SDN 2 Penarung, membimbing dengan hati, belajar dari budaya, dan menumbuhkan guru reflektif yang berkarakter.